Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Fajrin dengan NIM 860720665. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung semester 6 Prodi PGSD. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecam bahan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecam bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum hari ini, yang pertama adalah kacang hijau secukupnya, deterjen sebanyak 1 gram, gelas-gelas yang sudah diberi label dengan jumlah sekitar 14 gelas, gelas ukur, kertas penyaring atau tisu, kertas hitam untuk menutup gelas-gelas nanti, air secukupnya, alat tulis dan penggaris, serta tabel pengamatan. Pertama-tama, kita siapkan air bersih 1000 ml, lalu kita campurkan dengan 1 gram deterjen bubuk. Setelah itu, kita masukkan ke dalam cup 100%. Masukkan kembali air bersih untuk mengurangi kadar deterjen dari 100% menjadi 50%. Dan masukkan ke dalam gelas berlabel 50% dan terus ulangi stepnya hingga mencapai 3,1% kadar deterjen. Kita akan masukkan air bersih atau air PDAM ke cup yang sudah diberi label. Setelah itu, kita siapkan cup yang lain yang sudah diberi label juga, lalu kita masukkan kertas saring atau kertas tisu. Setelah itu, kita masukkan masing-masing 10 biji kacang hijau ke dalam cup yang sudah diberi label. Selanjutnya, kita akan memasukkan larutan deterjen 100% ke dalam cup yang sudah diberi label 100% yang isinya adalah kacang hijau tadi. Masukkan air secukupnya. Lakukan untuk yang lain juga sesuai dengan label yang sudah ditetapkan, yaitu 50% dengan 50%. Selanjutnya, yang 25%. Kita masukkan juga yang 12,5%. Masukkan yang 6,25%.
terakhir, kita gunakan sendok yang berbeda agar tidak terkontaminasi dengan larutan deterjen. Kita masukkan air PDAM atau air ledeng yang bersih ke dalam kacang hijau yang sudah diberi label air PDAM yang bersih juga. Setelah itu, kita akan menutup masing-masing cup berisi kacang hijau ini dan akan menyimpannya di tempat yang tidak ada cahaya atau tidak terkena sinar matahari langsung. Sekarang, gelas-gelas yang berisi kacang hijau yang sudah diberi larutan deterjen tadi akan kita simpan di ruangan tertutup sehingga tidak terkena sinar matahari langsung, dan akan kembali kita buka 24 jam pertama untuk melihat adakah pertumbuhan atau adakah pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau atau kecambah. Setelah 24 jam, kita akan mengecek kembali pertumbuhan kacang hijau apakah terpengaruh oleh larutan deterjen atau tidak. Dari yang 100%, tidak ada satupun biji yang tumbuh. 50% juga sama. Yang 25% juga tidak terlihat adanya biji yang tumbuh, tetapi sudah muncul adanya bintik putih. Yang 12,5% sama, tidak ada yang muncul atau tidak ada yang tumbuh. Hanya ada muncul bintik-bintik putih. Yang 6,25% muncul batang yang tumbuh di 2 biji kacang hijau. Pada 3,1% juga terdapat batang yang tumbuh pada biji kacang hijau. Dan yang terakhir di air PDAM, beberapa tunas sudah muncul hampir di semua biji kacang hijau. Berikut adalah hasil pengamatan 1 hari pertama atau 24 jam pertama setelah kacang hijau ditanam dengan menggunakan larutan deterjen dan air PDAM. Hari kedua atau 48 jam setelah penanaman kacang hijau dengan menggunakan larutan deterjen. Pada 100% dan 50% tidak ada kacang hijau yang tumbuh tunas, sedangkan pada 25% terdapat 2 kacang hijau yang tumbuh tunas. Pada larutan 12,5% ada beberapa tunas yang tumbuh di kacang hijau, begitupun di larutan 6,25% ada beberapa tunas yang muncul, dan di 3,1% tunas yang muncul sudah agak panjang dan banyak. Sementara di air PDAM, semuanya tumbuh dengan baik. Berikut adalah hasil pengamatan pada hari kedua atau 48 jam setelah kacang hijau ditanam menggunakan larutan deterjen dan air PDAM. Dari pengamatan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa deterjen menghambat perkecambahan kacang hijau. Di mana semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin terhambat pertumbuhan kacang hijau. Pada konsentrasi deterjen tinggi, kecambah tidak dapat tumbuh atau mati. Sedangkan pada konsentrasi rendah, kecambah masih bisa tumbuh tetapi lebih lambat daripada kontrol atau tanpa deterjen, atau menggunakan air PDAM. Larutan kontrol yang hanya menggunakan air memberikan hasil pertumbuhan yang lebih baik.